Tarif KRL selama ini termasuk kewajiban pelayanan publik atau PSO yang disubsidi pemerintah. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut kalau tarif KRL saat ini adalah sebesar Rp3.500. Ini merupakan tarif KRL yang sudah disubsidi pemerintah. Nah, sedangkan untuk tarif tanpa subsidi berkisar di angka Rp10.000 hingga Rp15.000. Nah, jika pembedaan tarif ini diberlakukan, bisa jadi tarif KRL untuk orang kaya akan berada di sini di kisarannya Rp10.000 hingga Rp15.000. Nah, kita bergeser saudara, ini mengenai tentang subsidi PSO atau kewajiban pelayanan publik untuk tarif KRL yang terus naik. Subsidi yang terrealisasi untuk 2 KRL saja, yakni di KRL Jabodetabek dan juga KRL Yogyakarta Solo misalnya, mencapai Rp2,14 triliun. Jumlahnya ini naik menjadi Rp3 triliun lebih pada tahun 2022, dan untuk skemanya 55% dari besaran tarif ditanggung dengan subsidi pemerintah dan sisanya 45% ditanggung oleh penumpang. Nah, di tengah membengkaknya subsidi tarif KRL, pertanyaannya apakah perlu pembedaan tarif KRL bagi orang kaya? Bagaimana juga membedakan kategori penggunaan KRL bagi orang kaya dan penumpang biasa yang perlu disubsidi? Sudah ada pakar transportasi untuk menjawabnya, Joko Setiyowarno. Selamat petang, Pak Joko. Selamat sore, Mbak. Pak Joko, wacana untuk pembedaan tarif bagi yang kaya dan masyarakat yang biasa saja, Anda pribadi setuju nggak? Ya, sebenarnya wacana ini pernah didiskusikan tahun 2018 ya. Jadi 2018 itu sudah ada kajian bagaimana menerapkan subsidi di KRL Jabodetabek. Pada saat itu antara lain adalah prinsipnya subsidi ini kan diberikan bagi masyarakat yang bekerja setiap hari agar ongkos transportasi secara total lebih murah. Tujuannya itu. Nah, setelah dilakukan studi, itu ternyata hari akhir pekan, Sabtu dan Minggu itu orang yang bekerja itu sedikit yang komuter. Kalau hari Sabtu itu 5%, hari Minggu itu cuma 3%. Ya, hari lainnya full lah, 99% lebih lah gitu ya. Nah, tapi yang banyak di akhir pekan atau libur itu adalah orang yang kegiatan sosial. Dan ini nampak, dilihat aja kalau ke Bogor weekend dan weekday mesti berbeda. Jadi perlu ya Pak Joko ya? Nah, kemudian pada saat itu ada usulan. Bagaimana ya mungkin di akhir pekan itu subsidinya dikurangi. Nah, oke, Pak Joko, ketika ada usulan untuk subsidinya dikurangi, artinya kan ada tarif nanti yang dinaikkan. Itu gimana pembedaannya? Karena kan sulit ya membedakan mana orang kaya, mana masyarakat biasa. Oke, nah kemudian pada saat itu 2015 ya ada usulan bagaimana subsidi tepat sasaran. Artinya masyarakat yang memang kurang mampu, kemudian mungkin yang middle sampai yang mampu itu dibedakan. Nah, caranya bagaimana? Nah, database kita sudah punya lah. Artinya ini mau rencana pada saat itu belum digodok sampai matang, ya, dengan menerapkan berdasarkan usulan. Jadi bisa jadi juga mereka mengusulkan itu entah itu lewat kantor gajinya berapa, kemudian atau lewat RT RW. Tapi kan gimana Pak pada saat aplikasinya nih ya, misalnya pada saat peak hour gitu ya, orang berbondong-bondong masuk KRL. Saya berpikirnya gimana untuk membedakannya? Nah, itu memang pada saat itu ya, itu dibuat nanti per bulan. Jadi dia tidak setiap hari hanya untuk bekerja saja. Jadi jatah dia hanyalah 25 hari. Misalnya Pak? Sebenarnya kalau masalah ya, misalnya lain hari itu dia tidak bisa. Kenapa? Misalnya? Nah, misalnya dia bekerja 25 hari, ya cuma jadi itu kartu itu melekat pada seseorang. Melekat pada seseorang. Jadi tidak boleh digunakan untuk orang banyak. Tapi karena usulan jangankan untuk tarif yang berbeda, untuk menaikkan pada saat itu pun di istana tidak menginginkan. Ya sudah, akhirnya tidak terjadi dan setiap tahun juga ada usulan kenaikan tarif. Bahkan nggak salah Pak Joko, usulannya Rp2.000. Ya. Nah, ini nih yang justru yang kita bingungin Pak. Oke, mungkin kalau yang kaya mau membantu ya Pak ya, artinya dinaikkan. Tapi kan gimana caranya mekanismenya membedakan? Kan tidak mungkin kan di KTP pun tidak ada kan indikator kaya miskinnya ditulis di situ misalnya.
Nah, nanti kartunya khusus, gitu loh. Ya, mereka punya kartu masing-masing, gitu. Nah, ini kan Perbedaannya gimana? Misalnya tarifnya ketika saya bekerja dengan gaji berapa, kategori yang kayanya, kategori masyarakat sedang biasanya, Pak Joko? Ah, pada saat itu mengusulkan begini, jadi mereka mengusulkan, bisa juga dia berbohong kan pada Mm-mm. kantornya, saya gajinya nggak sampai UMR kurang dari 5 juta, bisa jadi. Tapi kan nanti kelompok-kelompok temannya tahu kan akan melaporkan. Kalau dia ketahuan berbohong, nanti mungkin ada punishment-nya juga. Bisa jadi seperti itu, tapi itu ternyata ya belum sampai matang lah. Ya. Tapi Itu Pak seperti Joko itu, ngelihatnya ini 2012. wacana untuk pembedaan tarif ini akan jadi masalah baru nggak sih? Orang bingung pada saat nyampe di KRL. Sebenarnya enggak, kalau yang penting dia punya kartunya sendiri-sendiri. Nah, kalau yang Nah, jadi bandel kalau kartunya misalnya, dia, kenapa? kalau yang bandel atau menyalahgunakan, kan bisa saja kartunya dipinjam ke Ah, orang lain. bisa, kemungkinan itu bisa saja. Tapi kalau ketahuan nanti sanksinya juga akan diberikan. Tetap itu ada, semua sistem itu mesti ada plus minusnya, gitu ya. Mesti ada lah. Tetap ketahuan, nanti Oke. tinggal nanti punishment-nya seperti apa. Tapi tinggal nanti apakah kementerian menggunakan itu atau hanya dianggap menaikkan tarifnya saja. Karena begini, kita jangan terfokus pada KRL. KRL itu murah, tetapi kita lupa dari rumah kita ke stasiun itu biayanya berapa, Tapi kan orang menggunakan parkirnya KRL berapa, karena itu untuk pernah memindahkan dihitung. agar tidak menggunakan transportasi pribadi juga, Pak Joko. Betul, tapi kalau dari rumah di stasiunnya mahal nggak? Berapa tarifnya? Baik. Mestinya itu dapat subsidi, sehingga totalitas ya biaya transportnya bisa ya sekiranya 10 sampai 15. Karena Oke. kajian tahun 2013, ketika KRL itu murah, orang Jabodetabek itu masih mengeluarkan Baik. sekitar 32%. Baik, Pak Joko, singkat saja Pak, kalau ini sudah lama direalisasikannya, tercapaikah di 2023? Singkat saja Pak, bisa atau tidak? Ya, minimal menaikkan saja lah. Iya, Katakanlah belum naikkan ya, minimal 2003. menaikkan saja tarifnya ya. Terima kasih Ya, pengamat atau pakar transportasi Pak Joko Setiowarno sudah berbagi informasi di Kompas Petang. Saya selalu Bapak.